Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi dua lokasi lapo tua yang berada di Jalan Flamboyan Raya Medan, Sumatera Utara. Mereka menuntut pemerintah untuk menutup kedua tempat usaha ini. Berdasarkan laporan masyarakat, dua lapo tua kini kerap meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat dengan buka melewati batas jam yang telah ditentukan pemerintah. Petugas gabungan Satpol PP bersama pihak Kecamatan Medan Sunggal serta Polsek Sunggal akhirnya melakukan penindakan. Meskipun mendapatkan perlawanan dari pemilik usaha, petugas gabungan tetap melakukan penyegelan terhadap dua tempat usaha yang telah melanggar protokol kesehatan ini. Kita tidak menginginkan masyarakat anarkis sesuai dengan laporan Pak Camat kepada kita, sehingga kita melakukan gerak cepat, kolaborasi untuk menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan ini. Rencananya pemerintah Kota Medan akan memanggil pemilik usaha. Nantinya jika masih melanggar dan buka melewati jam batas, Dinas Perizinan dan Dinas Pariwisata akan melakukan pencabutan izin usaha. Petugas kesehatan Bandara Soekarno-Hatta mencatat terjadi peningkatan penumpang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Sejak kemarin dari 111 pelaku perjalanan luar negeri, 87 orang dinyatakan positif COVID, diantaranya berasal dari jamaah umroh. Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan pengetatan terhadap kedatangan penumpang dari luar negeri. Sejak Senin kemarin, terjadi peningkatan penumpang yang terkonfirmasi positif dari hasil pemeriksaan PCR petugas kesehatan Bandara Soekarno-Hatta. Dari 111 pelaku perjalanan luar negeri, 87 orang yang terpapar positif COVID diantaranya para jemaah umroh yang baru tiba di tanah air pasca melakukan wisata religi di Arab Saudi. Kepala KKP Kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta mengatakan para pelaku perjalanan luar negeri setiap harinya ada yang terpapar. Kami melihat ada peningkatan jumlah yang positif dari hasil yang kami kirimkan ke Litbangkes. Datanya memang kami dapatkan dari tanggal 17, cuman dari mananya kami tidak tahu secara rinci karena kami dapatkan dari lab dan kemudian kami kirimkan kepada Litbangkes. Tapi memang terjadi peningkatan kasus positif yang kami dapatkan dari hasil lab yang dilakukan di bandara. Jika ditemukan penumpang positif usai menjalani PCR, untuk para WNI akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Namun jika WNA akan dirujuk ke hotel isolasi. Usai dihapuskannya larangan WNA dari 14 negara, belum terlihat adanya peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Namun penumpang pesawat yang dari luar negeri banyak yang terpapar virus corona. Untuk membahas terkait lonjakan kasus COVID-19, terutama berasal dari perjalanan luar negeri, kami sudah terhubung dengan Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Selamat malam, Pak Sony. Malam, Mbak Anissa. Baik, Pak Sony, sejauh ini setelah pada beberapa hari lalu, sekitar 12 Januari, itu 14 negara yang sebelumnya dilarang masuk ke Indonesia dihapuskan. Setelah penghapusan 14 negara itu berarti lebih banyak negara lagi yang bebas masuk ke Indonesia. Sejauh ini, sejak penghapusan 14 negara itu, apakah ada tindakan lagi, Pak, untuk mencegah penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron? Ya, Mbak Anissa, jadi ada beberapa pertimbangan ya kenapa kita menghapus 14 negara tersebut, karena memang penyebarannya sudah meluas di hampir seluruh negara di dunia ya, bahkan kalau nggak salah 180 negara. Lalu kemudian juga tidak semua negara mencatatkan kasus Omikron dengan baik. Kenapa seperti Inggris? Inggris itu adalah negara dengan catatan kasus Omikron terbanyak karena memang mereka kemampuan deteksinya sangat bagus ya. Lalu kemudian juga kita konsisten dengan kebijakan karantina dan kita melihat bahwa karantina 7 hari itu mampu untuk menahan varian Omikron di pintu masuk. Jadi sebetulnya walaupun sudah dihilangkan itu tidak menimbulkan lonjakan orang yang datang ke Indonesia dari 14 negara tersebut. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah langkah-langkah mitigasi. Kan kasus hari ini saja yang terkonfirmasi positif lebih dari 1.700. Iya, 1.745 tepatnya, sudah Pak. Menembus batas psikologis. Kenapa? 1.745 tepatnya. Betul, ya 1.745. Lalu kemudian juga kasus aktif sudah melampaui 10.000. Ini kan menjadi sebuah
alarm bagi kita semua. Walaupun demikian kita juga berbasis data ya, berbasis bukti, memang varian Omikron itu 99% cenderung tidak bergejala atau dengan gejala ringan. Tetapi kalau terjadi penyebaran secara luas dan cepat, tentu ini akan berdampak terhadap kemampuan dari fasilitas kesehatan kita untuk mengatasinya. Oleh karenanya dilakukan berbagai langkah dari mulai pencegahan penularan antar negara, pencegahan penularan antar daerah, pencegahan penularan dalam daerah, dan pencegahan penularan dalam komunitas. PPKM level sekarang dievaluasi setiap minggu, dan kita lihat memang negara-negara entry point ya, titik masuk dari pelaku perjalanan internasional ini cenderung mengalami peningkatan kasus ya, karena memang dari pelaku perjalanan luar negeri tadi. Nah, itu akan berdampak terhadap level PPKM di daerah-daerah yang masuk entry point tadi. Sehingga kalau level PPKM-nya naik, tentu akan berdampak terhadap pengetatan aktivitas dan juga mobilitas, Mbak Anissa. Nah, itu dia Pak. Ketika kasus semakin menanjak atau angka positifnya semakin naik, justru hitungan hari karantina berkurang. Dari 10 hari kemudian sempat naik 14 hari di awal-awal kemunculan varian Omikron, sekarang kok malah turun 7 hari. Sebenarnya apa Pak alasannya? Ya, itu kan masukan dari pakar ya Mbak Anissa. Jadi secara rata-rata kalau nggak salah sekitar 5,6 hari masa inkubasi dari varian Omikron ini. Memang varian Omikron ini cenderung lebih singkat ya, masa inkubasinya dibanding varian-varian sebelumnya. Dengan 5,6 tadi tentu 7 hari menjadi cukup. Dan kita kan ada entry test, ada exit test. Kita melihat data entry test positif, tetapi exit test itu banyak yang negatif. Lalu kemudian yang paling penting 7 hari tadi kan sudah bisa mendeteksi dan mencegah masuknya berkembangnya Omikron dari para pelaku perjalanan luar negeri tadi. Yang paling penting adalah melaksanakan karantina secara disiplin dan ketat. Oleh karenanya pengawasan terhadap karantina ini juga menjadi sangat penting. Kemudian juga yang penting juga adalah kapasitas atau ketersediaan fasilitas karantina. Kasatgas sudah memerintahkan menambah fasilitas karantina, termasuk juga isolasi bagi mereka yang terkonfirmasi positif. Jadi kita menyediakan itu semua dan kemudian memastikan pengawasan dalam karantina juga sebaik-baiknya, sehingga para pelaku perjalanan luar negeri yang tadi sekarang kan positivity rate-nya naik nih Mbak Anissa ya, jadi cenderung lebih banyak yang positif nih. Nah, berarti itu, sejauh ini tidak ada rencana pemerintah untuk menutup kedatangan dari luar negeri ya Pak ya, ataupun membatasi ya? Ini sudah sangat membatasi Mbak Anissa. Sebetulnya para pelaku perjalanan dari WNA tidak banyak. Yang paling banyak tuh WNI kita. Jadi WNI kita itu kebetulan memang kalau ngelihat pola dari migrasi di Desember Januari itu cenderung orang dari WNI dari luar negeri itu pulang mudik ke Indonesia ya. Selain orang Indonesia juga berlibur ke luar negeri. Oleh karenanya sebetulnya pelaku perjalanan luar negeri yang paling banyak adalah dari Indonesia sendiri. Dan kalau kita lihat Mbak Nisa, ini juga penting bahwa 90% dari kasus Omikron yang terdeteksi di Indonesia yang berasal dari pelaku perjalanan luar negeri itu umumnya berasal dari 6 negara: Arab Saudi, Turki, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, lalu kemudian Malaysia dan Inggris, gitu Mbak. Iya, sejauh ini apakah ada pembatasan terhadap negara-negara tersebut Pak? Pembatasan ya tadi, pembatasannya dengan karantina Mbak, karena sebetulnya tidak efektif juga, karena sebetulnya Omikron ini kan sudah menyebar ke seluruh dunia, ke banyak sekali negara, sehingga kalau kita membatasinya dalam bentuk pembatasan karantina. Pembatasan karantina, kenapa sekarang kasusnya naik ya? Karena kemampuan deteksi kita di karantina itu sangat baik Mbak. Jadi kita bersyukur bahwa dengan adanya kebijakan karantina, para pelaku perjalanan luar negeri yang positif itu bisa dilakukan containment sehingga mereka bisa diisolasi dan tidak menyebabkan terjadinya penularan bagi orang yang ada di dalam Pak Sony, tadi Anda berbicara Jadi soal 5 sampai 6 hari masa inkubasi. Kami baru saja mendapatkan informasi dari salah satu pelaku perjalanan umroh yang mengatakan pada saat dari Arab Saudi itu negatif, tiba di Indonesia negatif, namun pada saat di karantina malah jadi positif. Itu seperti apa? Jadi tracingnya kena di mana gitu?
Ya, memang itu tracing penting ya. Jadi tracing, tetapi ketika karantina itu kan ada pemisahan ya. Jadi begitu datang, terus kemudian yang boleh berada dalam satu mobil, satu rombongan itu adalah orang yang berangkat dari rombongan yang sama. Jadi tidak ada pencampuran rombongan. Lalu kemudian di situ kan untuk mempermudah tracing, Mbak. Kalau dari berbagai negara dicampur di satu bis misalkan atau di satu lokasi yang sama, tentu tracingnya menjadi lebih sulit. Oleh karenanya dilakukan tracing itu tentu KKP ya, kantor kesehatan dan juga petugas tracing yang tahu, makanya dilakukan tracing. Dan kemudian juga yang paling penting adalah kalau sudah dilakukan tracing, dilakukan testing untuk mengetahui apakah mereka yang pernah kontak erat itu positif atau tidak. Oke, baik, terima kasih Pak Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam, Pak. Pemirsa, usai jeda kesal karena tidak diberi uang, seorang suami tega membakar istrinya sendiri. Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasi yang usai jeda.